kita tuh kalau misalnya membeli produk tuh apa aja sih Bu yang penting untuk dilihat gitu? Ya. Di dalam label itu terdapat informasi-informasi penting. Kalau misalkan kita beli produknya secara online nih, itu apakah aman atau enggak ya? Yang paling penting itu harus ada izin edarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bepom, selamat datang di Pomkes, Podcastnya Balai Besar POM di Palembang. Hari ini Pomkesnya akan dipandu dengan saya sendiri, Karin, dan teman saya. Eca Dari mana, Kak? dari FKM Unsri. Oke, hari ini kita mau bahas apa, Kak? Hari ini kita bakal bahas salah satu kebiasaan kecil yang kalau misalnya kita terapkan itu bisa berdampak kesehatan bagi diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Wow. Nah, salah satunya itu membaca label sebelum membeli produk. Oh, membaca label sebelum membeli produk. Iya, Oke. betul Mbak. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu nih. Narasumber kita yaitu ada Ibu Sri Arini dan Ibu Krisnawati. Selamat datang, Ibu. Selamat datang juga, Mbak. Waduh, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh langsung kita mulai hari ini? Boleh lanjut. Oke, kita langsung lanjut ya, Bu, ke pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama apa, Kak Eca? Oke, nah jadi kalau misalnya aku nih Bu ya, kalau mau membeli produk itu biasanya tuh cuman melihat menarik sama harganya tuh yang penting tuh murah. Nah, kira-kira kita tuh kalau misalnya membeli produk tuh apa aja sih Bu yang penting untuk dilihat gitu? Ya. Iya. Kenapa kita perlu melihat label ya sebelum membeli produk? Itu karena sebenarnya di dalam label itu terdapat informasi-informasi penting yang pengen disampaikan oleh produsen kepada konsumen, kepada kita sebagai konsumen. Jadi informasi itu berisi mengenai produk itu sendiri gitu. Jadi konsumen harus melihat produk untuk bisa nangkep informasi yang diberi oleh produsen tadi gitu. Oke. Terus di dalam label tuh apa saja sih informasinya yang tertera? Umumnya di label itu dia ada nama produk. Nah, umumnya nama produk itu berbeda-beda setiap produknya. Jadi misalnya nih keripik kentang, ya merek A itu cuma ada di brand A itu saja. Tapi di pabrik lain atau di produsen lain itu nggak mungkin bakal sama gitu. Lalu selain nama produk itu ada komposisi bahan. Jadi di situ ada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan si produk itu. Lalu selain komposisi itu juga ada informasi terkait nama dan alamat produsen. Jadi itu fungsinya untuk apa? Nama produsen itu untuk kalau misalnya nih si produk itu terdapat keluhan gitu di pasaran. Nah, itu konsumen bisa tahu ini pabriknya yang mana, produsennya yang mana sih, di mana gitu. Bisa ditindaklanjuti. Lalu selain itu sekarang produk-produk yang beredar itu juga wajib mencantumkan logo halal. Nah, namun untuk halal itu bukan ke Bepom untuk pengurusannya, ke instansi lain. Selain itu juga ada informasi terkait berat bersih. Oh, berat bersih. Ya, benar, saya pernah lihat itu. Ya, jadi itu kalau misalnya produk padatan itu biasanya dalam bentuk gram gitu satuannya. Kalau misalnya cair atau larutan itu mililiter seperti itu. Lalu apalagi ya yang tidak kalah, yang paling penting itu harus ada izin edarnya. Nomor izin edar. Nah, jadi kalau misalnya untuk produk pangan itu harus ada mencantumkan BPOM MD, yaitu BPOM makanan dalam negeri artinya itu. Lalu kalau misalnya produk yang impor itu BPOM ML, jadi makanan luar negeri.
Namun untuk produk lain seperti kosmetik, obat tradisional, suplemen, nah itu otomatis berbeda penomorannya. Nah, lalu selain izin edar tadi biasanya ada 2D barcode. Nah, jadi BPOM itu selain dia mencantumkan nomor unik setiap produknya, itu ada juga 2D barcode-nya. Nah, itu sudah wajib untuk semua produk yang diedarkan. Lalu apalagi ya Bu Arini? Ini apa terkait cara pakai ya, misalnya kalau cara penyajian, kalau obat juga terkait dosisnya, cara pakainya gitu, terus cara menyimpan, nah gitu itu ya. Itu tidak kalah penting. Lalu yang terakhir kadaluarsa. Nah itu untuk mengetahui masa berlakunya si produk itu bisa digunakan. Jadi kalau misalnya sudah dicantumkan itu, berarti kalau sudah lewat dari tanggalnya, berarti produk itu tidak boleh dikonsumsi. Itu. Nah, kayaknya tadi semua informasi pada label sudah dijelaskan, tapi saya ini pernah ada lihat nih, ada kotak putih di belakang kemasan. Itu ada ING, informasi nilai gizi. Nah, apakah sih itu Bu, artinya apa? Apakah boleh dijelaskan? Oh, ING itu kan kepanjangannya tadi informasi nilai gizi. Nah, dari kata-katanya aja kita sudah tahu, berarti di dalam label itu sudah mencantumkan beberapa poin kandungan gizi yang terkandung di dalam produk itu. Biasanya dia mencantumkan ada lemaknya, habis itu ada proteinnya berapa, garam yang digunakan, gula, lemak, kayak gitu. Lalu di ING itu juga ada mencantumkan takaran saji. Oh ya, takaran saji. Perkemasannya berapa gitu, bisa dikonsumsi seperti itu. Makanya label itu penting untuk diperhatikan di saat membeli. Berarti kita baca label sebelum membeli produk itu sangat penting ya. Tidak hanya dilihat harga dan iklannya saja, ternyata label tuh sangat penting juga. Nah, ada pertanyaan lagi Mbak Eca? Oke, kalau misalnya nih Bu, untuk kita mengetahui kalau misalnya produk itu tuh palsu atau ilegal, itu gimana Bu cara tahu di labelnya? Oh, cara tahu di labelnya, yang pertama tadi sebenarnya kita bisa melihat ini ya, nomor izin edar. Jadi produk itu harus ada nomor izin edarnya. Nah, masalahnya kadang-kadang juga nomor izin edar ini bisa jadi palsu. Ya. Nah, itu sebenarnya kita punya ini ya, apa namanya, aplikasi mobile BPOM untuk mengecek saat kita belanja. Jadi itu bisa di-download di App Store maupun di apa namanya, Google Store, di Play Store. Itu jadi kita bisa scan pakai HP kita. Tuh yang pertama NIE. Terus yang kedua, kalau pada saat membeli tadi sih seperti diceritakan oleh Bu Christine tadi, juga kita perhatikan nih harus ada nama pabrik dan alamatnya. Jadi kalau ada apa-apa nih tahu nih produksi mana, produksi yang diproduksi apa gitu. Terus untuk terkait produk palsu ya, biar kita nggak dapat produk yang palsu. Nah itu tadi perhatikan di label ada yang namanya NIE tadi, nomor izin edar, tadi udah dijelaskan oleh Bu Christine. Jadi pastikan produk yang kita beli itu ada nomor izin edarnya gitu. Oke, nah Bu, selain tadi banyak yang produk-produk palsu, kami juga pengen tanya, kalau misalkan kita beli produknya secara online nih, kita kan nggak bisa lihat labelnya atau kemasannya secara langsung. Nah, itu apakah aman atau enggak ya? Nah, itu sebenarnya kita sebagai pembeli atau konsumen itu kan harus cerdas. Jadi sebelum kita check out si produk, nah itu kita harus nanyakan dulu, bisa by chat, inbox ke itunya kan, penjualnya. Kita memastikan apakah memang produknya itu ada izin edarnya. Biasanya mereka menginfokan gitu kalau misalnya memang ada. Nah, lalu lebih yang kita harus perhatikan kalau misalnya kita pembelian online-nya produk obat.
Nah, itu kan takutnya tidak aman, palsu seperti yang disampaikan Bu Arini tadi. Karena kita tidak tahu kan, maksudnya apakah benar produk yang mereka jual itu benar-benar asli yang memiliki izin edar. Lalu dari penyimpanannya kita tidak bisa memastikan apakah memang si produk itu benar disimpannya, karena kan di kemasan tadi kan sudah ada syarat penyimpanan. Nah, otomatis penjual itu harusnya menyimpannya sesuai dengan penyimpanan yang dipersyaratkan oleh produsen. Itu sih kalau saya. Nah, tambahannya untuk yang produk obat tadi ya, obat itu kan sebenarnya obat itu dari cara distribusinya udah diatur secara khusus karena dia memang produk khusus ya, Bu Christina. Nah, yang secara online ini juga sebenarnya ada aturan khusus dari Badan POM, dia harus terdaftar di namanya PSEF. Apa itu Ibu, PSEF? Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi. Jadi khusus untuk farmasi gitu. Jadi itu ada websitenya, nanti sobat BPOM bisa googling ya. Googling PSEF punya Kemenkes. Jadi pastikan bahwa kalau memang mau sebenarnya terpaksa ininya tuh beli obat tuh kalau secara bisa, online, kalau bisa langsung ketemu ya ke tenaga apotek, kesehatannya. Cuma kalau memang terpaksa harus beli online, pastikan ke penyedia yang memang sudah terdaftar di PSEF itu tadi gitu. Berarti yang tadi itu khusus untuk obat ya. Yang khusus untuk obat yang PSEF itu. Kalau yang produk lain ya itu tadi sudah biasa aja. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, ibu-ibu yang cantik hari ini. Hari ini aja cantiknya. Oh enggak, tiap hari. Oke. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, Bu, kira-kira nih adakah tips untuk kami nih anak-anak muda atau bahkan untuk orang-orang tua kami? Nah, itu bagaimana kita mau membaca label itu secara sukarela sebelum membeli obat atau makanan. Itu kira-kira bagaimana tipsnya? Tips biar pengen baca label gitu ya. Jadi sebelum beli. Jadi gini, tipsnya biar kita mau dan seneng mau baca label itu, tanamkan kepada diri kita sendiri bahwa membaca label sebelum membeli itu adalah salah satu bentuk untuk menyayangi diri kita sendiri gitu. Jadi dengan baca label kan kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak aman, dari produk yang tidak aman gitu. Itu. Oh begitu tipsnya Bu. Oke lah, berarti harus menyayangi diri sendiri ya untuk gitu. Menyayangi diri sendiri lah itu. Ya, karena kebutuhan setiap orang beda-beda ya Bu. Nah, selain itu adakah aplikasi yang mempermudah kami nih? Bagaimana cara memilih produk yang aman itu seperti apa? Dilihat dari labelnya kah, atau kemasannya, atau bagaimana? Nah, untuk produk yang sudah beredar itu kita bisa mengeceknya lewat BPOM Mobile. Oh, BPOM Mobile. Itu apa? Aplikasi? Iya, itu berupa aplikasi, itu bisa di-download di Play Store. Dan selain misalnya kita males nih, Play Store sudah penuh misalnya, nah itu bisa lewat website. Oh, ada website juga. Kita tinggal ketik, cek BPOM. Nah, itu nanti keluar tulisannya, kita bisa masukin nomor izin edar yang tertera di kemasan produk yang mau kita beli. Itu. Terus bisa scan juga berarti ya? Bisa. Karena ada tuh di barcode tadi kan. Jadi bisa masukkan nomor izin edar, bisa juga kita hanya scan barcode-nya saja. Jadi kalau misalnya keluar, berarti memang itu benar produk yang terdaftar. Kalau misalnya data tidak ditemukan, berarti produk itu dicurigai. Ada dua dicurigainya. Pertama itu produknya palsu, yang kedua produknya itu sudah habis masa berlaku izin edarnya. Oh, begitu. Oke. Wah, lengkap banget nih informasi yang disampaikan ibu-ibu narasumber cantik hari ini. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi Kak Eca? Oke, udah cukup ya. Mungkin untuk ibu-ibu boleh nih disampaikan pesannya atau ajakan apapun itu untuk sahabat BPOM di rumah. Oke, dalam membeli produk ya, ini dalam membeli produk kita jangan hanya termakan oleh
diskon atau iklan atau kemasan-kemasan yang lucu gitu. Jadi intinya penting untuk kita sebagai konsumen mengecek label sebelum membeli produk. Nah, melalui apa? Melalui Bepom Mobile. Terima kasih Ibu-ibu sudah mau hadir di acara Pomkes hari ini. Oke, terima kasih juga ibu-ibu narasumber telah memberikan informasi yang sangat edukatif kepada kita semua. Nah, sahabat Bepom, setelah materi yang sangat bermanfaat hari ini, jangan lupa follow akun sosmed Balai Besar POM di Palembang, ada di deskripsi dan ada di tampilan. Terus juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di Pomkes kita selanjutnya. Dadah!